bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan kami dalam ibadah Raya Tengah Minggu kali ini. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, saya ajak Bapak Ibu bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kembali anugerah-Mu
sungguh nyata dalam kehidupan masing-masing setiap kami. Kami boleh melalui aktivitas kami sepanjang hari ini, dan saat ini kami kembali diberi kesempatan untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan di ibadah tengah minggu kami kali ini Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu pengertian untuk kami boleh mengerti akan firman kebenaran-Mu, sehingga dengan kekuatan Roh-Mu kami mau terus melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau memberkati kami semua, Kau memberkati hamba-Mu, banyak kekurangan kelemahan itu Tuhan menolong, Kau juga memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang mengikuti ibadah tengah minggu kali ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan mencoba untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teks kita terambil dari Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, demikian firman Tuhan, saya bacakan dengan cepat. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ini adalah doksologi kausal dari Paulus yang dirangkai, dan jika kita mencermati memiliki 3 penekanan teologis yang menjelaskan tentang antara Allah dan segala ciptaannya. Bapak Ibu, sehingga hal itu mendorong Paulus untuk selalu memuji-muji Allah. Bapak Ibu, dan tidak ada respon yang benar terhadap predestinasi Allah, kedaulatan Allah yang begitu luar biasa, kecuali kita kagum dan bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan teks ini, Bapak Ibu, bagi kita semua. Dan kita akan merenungkan, Bapak Ibu, 3 penekanan teologis dari Paulus yang bisa kita lihat, Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu itu keluar dari Dia. Segala sesuatu keluar daripada Allah, yang berarti bahwa Allah adalah sumber segala yang telah diciptakan. Bapak Ibu, segala sesuatu terjadi bahkan dikatakan melalui Dia. Yang berarti bahwa Allah adalah agen atau sekaligus guide, Bapak Ibu, dan juga menjadi sustainer dari segala sesuatu, Bapak Ibu. Nah, dan segala sesuatu nantinya akan kembali kepada Dia. Dan yang berarti bahwa Allah adalah tujuan akhir dari keberadaan segala sesuatu, Bapak Ibu. Nah, kemuliaan Allah ini yang diuraikan oleh Paulus dalam 3 prinsip yang sederhana, Bapak Ibu, yang saya rindu bagikan pada kali ini, Bapak Ibu. Kemuliaan Allah yang kita bisa lihat dari bagian ini. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu adalah dari Allah. Karena segala sesuatu keluar dari Allah, berarti segala sesuatu itu hanya bersumber kepada Allah. Allah lah yang menjadi sumber terjadinya segala sesuatu dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Dan sumber pemilihan bahkan atas beberapa orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya, Bapak Ibu, itu semuanya adalah daripada Allah, Bapak Ibu. Bukan dari apa yang manusia perbuat. Karena manusia hanya seorang ciptaan, tapi Allah lah sang pencipta. Sebab segala sesuatu itu keluar daripada Allah, Bapak Ibu. Dan lebih tajam lagi, pemilihan adalah anugerah Allah yang berdaulat bagi orang percaya, Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Nah, prinsip ini kita bisa aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari secara sederhana, Bapak Ibu. Nah, kalau dikatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, itu berarti apa yang kita punya, Bapak Ibu. Baik harta kita, kepintaran kita, hobi kita, bakat kita, Bapak Ibu, bahkan secara pengertian-pengertian rohani dalam Alkitab pun kita dapatkan, Bapak Ibu, kebenaran-kebenaran itu semuanya itu datangnya daripada Allah saja, Bapak Ibu. Dan Tuhan mau supaya kita tidak memegahkan diri di sana, karena segala sesuatu datang daripada Allah saja, Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau melalui kehidupan kita menyadari ketika segala sesuatu datang daripada Allah, Bapak Ibu, maka tidak akan ada kesempatan kita untuk bisa mencuri kemuliaan Allah. Semuanya selalu akan kembali kepada Allah, Bapak Ibu. Dan Tuhan mau supaya menyadari kita mengerti kesadaran ini, Bapak Ibu, hidup kita bisa menjadi berkat sehingga orang lain melihat kedahsyatan Allah yang luar biasa melalui kehidupan kita. Karena kita sadar bahwa segala sesuatu datang daripada Allah, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, segala sesuatu dikatakan adalah oleh Allah. Setelah segala sesuatu daripada Allah, karena segala sesuatu itu dikerjakan ternyata oleh Allah, Bapak Ibu. Kata oleh seharusnya diterjemahkan through. Dalam konteks ini segala sesuatu adalah oleh atau melalui Allah, Bapak Ibu. Berarti pemilihan Allah bukan hanya bersumber dari Allah, tetapi juga dipelihara oleh Allah, Bapak Ibu.
Allah yang mengeluarkannya, Allah juga yang memeliharanya. Jadi bagi umat percaya, orang-orang pilihan Allah, Bapak Ibu, segala sesuatu yang umat Tuhan lakukan, itu semuanya dilakukan melalui Allah, Bapak Ibu. Nah, dikatakan bahwa Tuhan juga akan memeliharanya sampai pada kesudahannya. Karena kita tahu Bapak Ibu, Dia adalah Allah Alfa dan Omega, sehingga kita tahu kita tidak perlu khawatir kehilangan keselamatan. Karena jika kita termasuk bilangan umat pilihan Allah, Bapak Ibu, nah saat itu juga Bapak Ibu, kita beriman bahwa Allah telah memberi kita keselamatan, dan keselamatan itu Allah sudah mulai di dalam diri kita, maka kita harus dengan hormat fokus kepada Allah mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu, Bapak Ibu. Jadi setelah segala sesuatu datang daripada Allah, semua Bapak Ibu. Lalu jangan khawatir, prinsip selanjutnya Allah juga yang memelihara. Karena kita mengerjakan segala sesuatu itu hanya di dalam Dia saja, Bapak Ibu. Nah, konsep ini juga bisa diimplikasikan secara sederhana dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, kalau di poin pertama kita belajar bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, artinya kita tidak perlu sombong akan apa yang kita miliki. Tapi di poin kedua ini, Bapak Ibu, kita belajar bahwa apapun yang kita miliki dari Allah dan dipergunakan oleh Allah sebagai sarana untuk mempertumbuhkan iman kita, Bapak Ibu. Itulah yang seharusnya kita perlu pikirkan, Bapak Ibu. Tuhan memakai harta kita untuk mencukupi kehidupan kita. Sehingga melalui harta kita bisa mempermuliakan Allah. Hati kita bisa mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya yang ajaib, Bapak Ibu. Dan juga Tuhan memberi kita kesempatan untuk bisa melayaninya, Bapak Ibu. Nah, ini kita akan kaitkan dengan di poin yang ketiga, Bapak Ibu, nantinya, Bapak Ibu. Dan Tuhan memakai iman dan pengertian kita akan firman-Nya sebagai sarana untuk menghindarkan kita dari kesombongan ataupun ketamakan, Bapak Ibu. Ingat bahwa kita ini bukan owner, Bapak Ibu, bukan pemilik bahkan atas kehidupan kita sendiri. Kita ini hanya penata layan, Bapak Ibu. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, harus dijauhkan dari segala sifat yang mengatakan bahwa itu semuanya adalah hasil karya saya, itu semua hasil dari keringat saya, itu semua adalah karena saya usaha ini itu. Memang Bapak Ibu, Tuhan memberi kita hikmat dan kemudian Tuhan memberi kita kemampuan untuk kita bisa menghasilkan atau berkarya sesuatu yang baik, dan kemudian itu bisa menjadi berkat bukan diri kita, Bapak Ibu, tapi itu semuanya adalah daripada Allah. Dan dikerjakan semuanya dipelihara melalui Allah, Bapak Ibu. Karena di luar Allah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan, menabur kebaikan, ketika itu di luar Allah atau di luar Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, itu hanyalah seperti kain lara dikatakan dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Lalu Tuhan ingin memakai kita dan kelemahan kita bahkan untuk membawa iman kita semakin bertumbuh, Bapak Ibu, di dalam Dia, Bapak Ibu. Lalu yang pengertian yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu adalah bagi Allah. Nah, di dalam konteks ini, Bapak Ibu, kita belajar bahwa pemilihan Allah berasal daripada Allah saja dan kemudian dipelihara oleh anugerah Allah, Bapak Ibu, maka secara otomatis ujungnya harus berakhir kepada kemuliaan bagi Allah saja. Bapak Ibu, Allah sebagai sumber dan pemelihara, Dialah juga yang harus menerima segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya atas segala sesuatu, Bapak Ibu, yang anak-anak Tuhan kerjakan, Bapak Ibu. Nah, implikasi sederhana dari bagian ini, Bapak Ibu, dalam hidup kita, kalau kita sadar bahwa segala yang kita miliki daripada Allah, Bapak Ibu, orang lain menjadi sarana yang melaluinya Allah menegur kita, Bapak Ibu, atau kita juga bisa menjadi sarana bagi berkat Tuhan untuk berbagi kepada sesama kita, Bapak Ibu, maka kita melakukan kedua hal ini bersama-sama, yaitu untuk memuliakan Allah, Bapak Ibu. Mari biarlah kita bukan hanya memenuhi pengetahuan kita tentang teologi akan Allah, Bapak Ibu, tapi kita menyadari, Bapak Ibu, bahwa teologi predestinasi Allah atau kedaulatan Allah, Bapak Ibu, teologi tentang Allah yang berdaulat itu, Bapak Ibu, tapi kita akan semakin menguatkan kerohanian kita dan semakin mengintrospeksi diri kita, Bapak Ibu, seberapa dalam, setia, dan taatkah kita mengagumi karya Allah yang sudah bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya secara pribadi, Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak memerintahkan kita sebagai orang percaya untuk diam saja, Bapak Ibu, menjadi anak-anak Tuhan yang pasif, hanya menerima saja tapi tidak mau mengusahakan yang terbaik. Ingat, Bapak Ibu, segala sesuatu daripada Allah dan semua dikerjakan di dalam Allah, maka segala sesuatu harus berakhir kepada Allah yang menganugerahkannya kepada kita, Bapak Ibu. Dan Tuhan mau hidup kita keluar dan menjadi berkat untuk sesama kita sehingga Allah dipermuliakan, Bapak Ibu. Nah, kali ini
saya rindu ingin menyaksikan kesaksian kehidupan saya secara pribadi Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya coba akan bisa jawab sederhana mungkin Bapak Ibu. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan memberkati. Bersyukur selalu bagi kasih. Merespon doksologi Paulus untuk memuji-muji Tuhan dan menyadari bahwa segala sesuatu datang daripada Tuhan, dikerjakan melalui Dia, dan semua harus berakhir kepada Tuhan, Bapak Ibu. Maka perlu kita mengingat apa yang menggerakkan dan yang memotivasi kita membangun kehidupan ini di dalam Dia, Bapak Ibu. Ada dua motivasi Bapak Ibu, yaitu cinta akan Tuhan dan cinta akan diri, Bapak Ibu. Bagaimana motivasi diri kita? Kita yang mengerti Bapak Ibu. Jika kita cinta akan Tuhan Bapak Ibu, maka yang menggerakkan hidup kita untuk memenuhi panggilan Tuhan Bapak Ibu adalah dengan kesadaran bahwa sekalipun tidak mudah Bapak Ibu menghidupi panggilan yang daripada Tuhan Bapak Ibu, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita ketika kita mengingat bahwa yang memotivasi dan yang menggerakkan kehidupan kita ini adalah cinta akan Tuhan Bapak Ibu. Maka kita tidak akan pernah mengabaikan panggilan daripada Tuhan. Tapi jika kita yang menggerakkan diri kita adalah cinta akan diri Bapak Ibu, maka kita hanya akan melakukan segala sesuatu dengan memikirkan untung rugi dan hanya untuk kepuasan dan kebanggaan kepada diri sendiri Bapak Ibu. Maka itu yang akan membuat kita menyadari Bapak Ibu bagaimana kita membangun kehidupan kita Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya secara khusus Bapak Ibu. Maka saya ingin menjelaskan bahwa alasan utama untuk merespon panggilan Tuhan Bapak Ibu yaitu kita mengingat tentang apa yang menggerakkan diri saya Bapak Ibu. Pada waktu itu saya dipanggil Tuhan Bapak Ibu tidak seperti keadaan yang baik mungkin Bapak Ibu ya, banyak kelemahan sana sini baik dalam karakter, dalam perkataan, dalam perbuatan Bapak Ibu, dalam merespon segala sesuatu yang datang. Seringkali saya merasa lemah di sana, banyak kelemahan Bapak Ibu. Tapi ketika saya mengingat panggilan hidup saya bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi anaknya dan Tuhan menitipkan saya talenta Bapak Ibu, mungkin bermain musik, mungkin bernyanyi, dan saya yakin itu semua datang daripada Tuhan. Dan ketika saya berusaha mengembangkannya Bapak Ibu, saya harus ingat bahwa cinta akan Tuhan yang menggerakkan hal itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu penting Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, yaitu alasan utama untuk merespon panggilan Allah. Yang penting kita memiliki hati yang rela Bapak Ibu, hati yang legowo, hati yang tidak perhitungan akan Tuhan Bapak Ibu. Ini tidak mudah, semuanya ada prosesnya Bapak Ibu. Ya puji nama Tuhan, saya masih dipercaya oleh Tuhan Bapak Ibu dan Gereja Betani Batam Community untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, untuk saya bisa bertumbuh mengenal Tuhan Bapak Ibu dari hari ke hari melalui segala proses yang ada Bapak Ibu, sekalipun banyak kelemahan, tapi saya tahu dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya Bapak Ibu. Sudah penyertaannya sudah saya rasakan di kurang lebih 15 tahun pelayanan ini Bapak Ibu, dan saya melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya. Dia Allah yang menyertai Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah kita harus mau berkorban Bapak Ibu, bayar harga. Mungkin kita tidak bisa hidup lagi suka-suka kita Bapak Ibu, tetapi kita harus mengerti bahwa semua itu harus mendorong kita semakin mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau bisa dibilang alasan utama merespon panggilan Tuhan adalah ya harus punya hati yang rela, legowo, mau bayar harga Bapak Ibu. Dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat kucintai. Bagaimana bertahan dalam panggilan pelayanan Bapak Ibu yang Tuhan percayakan ini Bapak Ibu? Ya, setelah kita mengingat tadi yang pertama, mengingat apa motivasi yang menggerakkan kita Bapak Ibu, maka jawaban yang kedua ini, Tuhan mau supaya kita menyadari panggilannya. Panggilan Tuhan itu tidak berhenti kepada satu titik Bapak Ibu. Oleh sebab itu, puji syukur Bapak Ibu, kita di Betani Batam Community ini memiliki pemimpin Bapak Ibu yang tidak suka membatasi
Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan harus berkembang, harus berkembang. Sebagai contoh saya secara pribadi Bapak Ibu, dulu saya dipanggil untuk melayani hanya sebagai pemain musik Bapak Ibu. Tapi oleh karena anugerah Tuhan Bapak Ibu, pemimpin memiliki kerinduan yang berbeda supaya anak-anak Tuhan, supaya pelayan-pelayan Tuhan ini harus maksimal dalam melayani Tuhan Bapak Ibu. Maka saya menemukan bahwa Tuhan mengajar saya untuk saya bahwa mengingat bahwa panggilan Tuhan itu tidak berhenti pada satu titik Bapak Ibu. Tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk memperkembangkan atau memperluaskan panggilan Tuhan itu Bapak Ibu. Dulu saya jadi pemain musik Bapak Ibu, lalu diberi kesempatan lagi untuk bisa bernyanyi Bapak Ibu. Mungkin sedikit-sedikit bisa memimpin pujian dan kemudian sedikit bisa belajar sharing firman Tuhan Bapak Ibu. Lalu kemudian banyak hal pelayanan yang lain Bapak Ibu. Tuhan ingin supaya kita Bapak Ibu, ketika kita menerima panggilan daripada Tuhan, mari kembangkan Bapak Ibu. Jangan hanya berhenti pada satu titik Bapak Ibu, hanya memenuhi panggilan Tuhan. Contohnya saya sebagai pemain musik, hanya memain musik terus. Nanti sampai saya tua, sampai ompong giginya masih main musik terus Bapak Ibu. Maka saya tidak bertumbuh di sana. Tapi Tuhan mau supaya kita tidak berhenti pada satu titik untuk merespon panggilannya, lalu kita terus memperkembangkan dan memperluas pelayanan itu Bapak Ibu bagi kemuliaan Allah. Sungguh semuanya bagi kemuliaan Allah, karena Allah yang memberikan segala sesuatunya itu Bapak Ibu, anugerahnya bagi kita untuk bisa melayani Dia dan bahkan melayani pekerjaannya. Sebagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Bagaimana respon untuk menghadapi setiap tekanan, proses pergumulan hidup dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menyadari bahwa mengikut Tuhan, melayani Tuhan, apalagi Bapak Ibu, itu menuntut bayar harga yang tidak mudah Bapak Ibu ya. Tuhan mengatakan Bapak Ibu bahwa ikut Dia itu harus bisa sangkal diri dan pikul salib lalu ikut Tuhan Bapak Ibu. Tapi dalam panggilannya Bapak Ibu ada hal-hal khusus yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu, ada tips yang saya mau bagikan bahwa ketika kita mengambil bagian dalam mengerjakan panggilan kita daripada Tuhan untuk melayani Dia dan melayani pekerjaannya Bapak Ibu, kita harus ingat, kita tidak bisa lepas dari yang namanya proses pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Yang penting tips yang saya mau bagikan adalah jangan mudah menyerah. Lalu kemudian jangan bereaksi salah terhadap tekanan, pergumulan, fitnahan, mungkin perkataan orang-orang yang mungkin tidak membangun kita Bapak Ibu, menyudutkan dan sebagainya. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengingat akan Tuhan terus Bapak Ibu, jangan kita menjadi lemah di sana. Jangan menyerah terhadap sindiran, omongan-omongan orang yang mungkin merendahkan atau mungkin meremehkan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita tidak bereaksi salah terhadap tekanan itu Bapak Ibu, maka kita akan mau terus maju. Ketika mata kita terus memandang kepada Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan beroleh kekuatan daripada Tuhan. Dan ingatlah Bapak Ibu, tips yang berikutnya adalah segala sesuatu adalah mendatangkan kebaikan. All is well Bapak Ibu. Jadi yakin dan percaya bahwa semua proses itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Baik itu mungkin kekurangan, baik itu kita menghadapi tekanan dalam kehidupan, gesekan-gesekan satu dengan yang lainnya Bapak Ibu, itu sebagai manusia tidak bisa kita hindari dalam melayani Tuhan. Seringkali kita melayani beri yang terbaik, tapi mungkin tidak dihargai Bapak Ibu. Bagaimana respon kita? Kalau kita bereaksi salah, kita akan bisa salah Bapak Ibu. Memang kita diberhadapkan kepada pilihan Bapak Ibu. Untuk kecewa, untuk khawatir, untuk takut, itu semua sebetulnya pilihan yang di depan kita. Jika kita memilih untuk kita tidak bereaksi salah Bapak Ibu, maka kita akan bisa melihat bahwa oh ternyata semuanya mendatangkan kebaikan. Yang penting kita memiliki hati yang mau terus berubah, hati yang mau terus dibimbing Bapak Ibu, mengalami pertobatan dari hari ke hari. Memang kita bukan manusia yang sempurna Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus saja manusia yang sempurna di dunia ini Bapak Ibu, tapi Tuhan mau kita terus melihat kepada Dia. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita Bapak Ibu. Nah, melalui tekanan proses mungkin bisa berupa kekurangan Bapak Ibu. Tipsnya adalah kita harus berusaha dan berjuang untuk bisa mencukupkan diri Bapak Ibu, hidup apa adanya. Ketika menghadapi penilaian orang-orang yang salah Bapak Ibu, mari kita harus sabar Bapak Ibu. Kita ingat panggilan kita bahwa Tuhan
yang memanggil kita bahwa Tuhan yang akan menolong kita Bapak Ibu ketika kita sabar Bapak Ibu. Dan menghadapi fitnahan Bapak Ibu, ingatlah prinsip bahwa kebenaran tidak perlu dibela Bapak Ibu, maka biar kebenaran itu akan membela dirinya sendiri Bapak Ibu. Yang penting kita hidup mencoba untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan Bapak Ibu. Saya mengingat satu ilustrasi tentang burung Bapak Ibu. Kita tidak bisa melarang untuk burung ngoceh di atas sana Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita bisa melarang dia untuk bersarang di kepala kita Bapak Ibu. Artinya adalah kita tidak bisa menghentikan orang-orang itu membicarakan hal apa di belakang kita. Tapi yang penting kita punya pikiran Bapak Ibu, tidak menganggap hal itu sebagai kepahitan kepada orang-orang itu, malahan kita memiliki hati yang legowo Bapak Ibu. Jadi mari untuk meresponi menghadapi tantangan proses pergumulan hidup, jangan menyerah, jangan bereaksi salah, dan ingatlah bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Apalagi bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya, hidup melayani Dia dan melayani pekerjaannya Bapak Ibu. Tidak menjadikan proses atau tekanan pergumulan hidup sebagai penghambat sehingga kita mundur dari pelayanan atau merubah fokus panggilan kita Bapak Ibu. Itu yang perlu kita ingat Bapak Ibu. Ketika merespon tentang tekanan pergumulan yang terjadi Bapak Ibu, jangan jadikan itu suatu penghambat sehingga kita mulai down, sehingga kita mulai mengasihani diri, sehingga kita mulai mundur dan merubah fokus kita kepada panggilan Tuhan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Tuhan selalu memberikan saya kekuatan Bapak Ibu ketika saya ini memang masih manusia yang banyak kekurangan Bapak Ibu, tapi Tuhan mau saya terus melihat kepada Tuhan, biar kekurangan itu Tuhan yang mengikis, sehingga kekurangan pergumulan-pergumulan hidup, tekanan itu Bapak Ibu tidak membuat saya mundur dari pelayanan, malahan saya selalu setiap kali melayani meminta Tuhan untuk memperbarui hati saya ketika saya boleh melayani Bapak Ibu, agar saya ingat bahwa segala sesuatu Tuhan yang mengerjakannya Bapak Ibu. Dan melalui tekanan itu tidak merubah fokus hidup panggilan saya untuk melayani Dia Bapak Ibu. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada hal yang saya bisa bagikan di dalam hidup memuliakan Tuhan Bapak Ibu untuk memenuhi panggilan daripada Tuhan untuk melayani Dia dan melayani pekerjaannya Bapak Ibu. Tuhan mau supaya hidup kita belajar untuk hidup selalu mengucap syukur Bapak Ibu. Memang menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu, menjadi anak-anak Tuhan Bapak Ibu tidak mudah. Tapi di dalam Ibrani 13 ayat 15 Bapak Ibu mengajarkan kita bahwa kita harus belajar untuk hidup selalu mengucap syukur. Memiliki ucapan syukur yang keluar dari bibir Bapak Ibu. Maka Tuhan mau supaya kita mengingat bahwa panggilan Tuhan itu untuk melayani Dia Bapak Ibu adalah semuanya hanya kembali untuk memuliakan Allah Bapak Ibu. Yang pertama, memuliakan Allah dalam memenuhi panggilan ini adalah belajar untuk selalu hidup mengucap syukur Bapak Ibu. Baik suka, duka, kekurangan Bapak Ibu, kelimpahan, kesehatan atau sakit, Tuhan mau supaya kita belajar untuk selalu mengucap syukur Bapak Ibu. Dan yang berikutnya adalah belajar terus akan kebenaran Kristus, akan kebenaran firman Bapak Ibu, dan menjadikannya sebagai motivasi dalam kita menggerakkan panggilan kita Bapak Ibu. Jadi perlu bayar harga Bapak Ibu di sana untuk kita bisa belajar Bapak Ibu. Kadang waktu kita yang kita jalani Bapak Ibu, kadang-kadang kita harus menyisikannya untuk yang terbaik, waktu yang terbaik untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, kita menggalinya Bapak Ibu, lalu kemudian kita menjadikan hal itu sebagai motivasi untuk menggerakkan panggilan kita Bapak Ibu, mengerjakan panggilan itu Bapak Ibu, maka Tuhan mau kita memiliki hidup yang selalu memuliakan Allah Bapak Ibu. Ketika kita menjadikan firman Allah itu motivasi untuk kita mengerjakan panggilan itu Bapak Ibu, maka itu adalah tips hidup yang memuliakan Allah Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana hidup memuliakan Tuhan di dalam panggilan itu Bapak Ibu. Setelah bersyukur, belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, lalu kita berusaha untuk menghidupinya Bapak Ibu. Lalu kemudian memuliakan Allah adalah berjuang dan berusaha mentaati perintah-perintah Tuhan Bapak Ibu. Ada satu ayat yang saya rindu bacakan di dalam Titus 2 ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Titus 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, jangan curang tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Lompat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 Bapak Ibu.
Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 firman Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. sebagai penutup Bapak Ibu, hal sederhana yang saya bisa bagikan Bapak Ibu, sebagai penutup Bapak Ibu, kita perlu ingat Bapak Ibu dalam mengerjakan panggilan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Kita mesti kembali kepada teks kita di dalam Roma 11 ayat 36 Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa segala sesuatu datang daripada Tuhan. Dan ingat, segala sesuatu itu dikerjakan di dalam Tuhan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, tetaplah tinggal dalam anugerah Allah, tetaplah ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Maka apapun yang terjadi, Tuhan akan mengerjakan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ingat, tujuan hidup kita Bapak Ibu adalah untuk mempermuliakan Allah Bapak Ibu. Karena dikerjakan dalam Dia, maka segala sesuatu harus berakhir kepada Dia Bapak Ibu. Maka bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu, saya rindu kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya sampai ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Sampai ayat yang ayat 10 sampai ayat yang ke-13 saya akan membacakan dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan yang sudah rela untuk memanggil kita menjadi anak-anaknya, memanggil kita untuk melayani Dia dan melayani pekerjaannya Bapak Ibu. Maka lakukanlah semua dengan segenap hati untuk kemuliaan Allah. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa bagikan pada malam hari kali ini. Demikian yang bisa saya bagikan pada kali ini Bapak Ibu. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saja Bapak Ibu kita bersatu dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang sederhana untuk mengingatkan kami bahwa sebagai orang pilihan umat percaya yang dianugerahkan oleh Tuhan panggilan kehidupan untuk mengiring dan mengikut Tuhan, kami tahu tidaklah mudah. Ada bayar harga yang kami harus lakukan, ada pikul salib Bapa, ada sangkal diri yang kami harus kerjakan, apalagi untuk memenuhi panggilan dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan, biarkan Roh-Mu yang suci terus memberi kami kekuatan untuk bisa merespons setiap panggilan ini dengan baik. Kami rindu bahwa segenap hidup kami menyadari bahwa segala sesuatu dikerjakan di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau melalui renungan pada saat ini Tuhan. Tuhan mau supaya kami merenungkan, mengingat bahwa segala sesuatu daripada Tuhan saja. Dan Tuhan mau supaya kami mengingat bahwa kami harus tetap melakukan semuanya ini di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatunya. Baik melalui pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan ingin supaya kami melalui firman ini mengingat bahwa Tuhan yang mengerjakan di dalamnya. Yang penting Tuhan mau supaya kami tidak bereaksi salah. Dan kami mau terus memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja yang berdaulat dan yang berkuasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat renungan, sharing kami pada saat ini Tuhan. Dalam ibadah tengah minggu kali ini kami percaya Tuhan, Kau yang mengerti segala kondisi yang jemaat Tuhan alami saat ini. Ajar mereka untuk tetap kuat apapun yang terjadi, ajar mereka untuk tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, dan mengingat panggilan mereka bahwa Tuhan mau hidup mereka senantiasa mempermuliakan Allah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, dan kami akan melakukan semua aktivitas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Kekasihku di dalam Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat datang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ingatlah senantiasa bahwa segala sesuatu dalam kehidupanmu itu semuanya datang daripada Tuhan.
Dan tetaplah percaya bahwa semua dikerjakan di dalam Tuhan. Dan biarkan semua berakhir bagi kemuliaan Allah saja. Oleh sebab itu terimalah segala berkat dan kebaikan-kebaikan daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh yang kudus yang akan memimpin kita, membimbing kita untuk hidup senantiasa di jalan-jalan Tuhan dan terus mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Terimalah segala berkat dan kebaikan-kebaikan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya telah terima berkat Tuhan dengan iman. Bersama kita berkata, amin. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta.